di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai tanda Roh Kudus menyertai Gereja Katolik. Judson Cornwall, seorang pendeta Protestan yang mengarang buku Incense and Insurrection, menyampaikan keprihatiannya akan betapa maraknya perpecahan dalam gereja-gereja Protestan di Amerika. Ia mengambil perikop dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan bab 16, untuk menjelaskan argumennya. Di perikop itu dijelaskan tentang pemberontakan Korah terhadap Musa dan Harun. Korah tidak percaya bahwa Musa dan Harun telah menerima kuasa dari Tuhan sendiri untuk memimpin Israel, bangsa pilihannya. Korah menganggap bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu kudus, sehingga setiap orang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Pendeta Cornwall berkata, pemberontakan Korah kelihatannya adalah melawan Musa dan Harun, tetapi sesungguhnya ia melawan Allah dengan berusaha menumbangkan para pemimpin gereja di dunia. Kita beresiko menentang Allah sendiri dan mengambil bagian dalam kemusnahan Korah. Apakah ada hal apapun yang cukup besar untuk membenarkan pemecahan diri dari gereja? Sejujurnya membaca argumen ini mungkin kita umat Katolik pun berandai-andai. Alangkah baik jika permenungan ini disadari oleh semua umat Kristen di sepanjang zaman, sehingga tak ada orang yang memutuskan untuk memecahkan diri dari kesatuan dengan gereja para rasul, yaitu Gereja Katolik. Sebab dorongan sekelompok orang untuk memisahkan diri dari otoritas para rasul dan para penerus mereka sebenarnya bukan baru terjadi di abad ke-16. Bahkan sejak abad pertama, seperti tercatat dalam bacaan pertama, sudah terjadi semacam pemberontakan dari sekelompok orang Kristen Yahudi yang ingin tetap mempertahankan ketentuan sunat bagi orang-orang non-Yahudi yang mau menjadi Kristen. Hal tersebut nampaknya cukup krusial pada saat itu, sehingga para rasul harus berkumpul dan membicarakannya. Diadakanlah konsili yang pertama di Yerusalem. Di konsili itu, Rasul Petrus selaku pemimpin para rasul akhirnya memutuskan bahwa ketentuan sunat itu tidak lagi dibebankan kepada orang-orang dari bangsa lain yang ingin menjadi murid Kristus. Allah menyucikan hati mereka oleh iman, maka yang terpenting adalah sunat hati dan bukan sunat jasmani. Demikianlah kitab suci sendiri memberi kesaksian akan adanya otoritas para rasul selaku para pemimpin gereja untuk memutuskan masalah-masalah sehubungan dengan ajaran iman. Maka kitab suci memberi kesaksian bahwa kitab suci pun memerlukan otoritas untuk menafsirkannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh para rasul, secara khusus Rasul Petrus sebagai pemimpinnya. Kini otoritas itu ada pada Paus selaku penerus Rasul Petrus. Paus Fransiskus adalah Paus di urutan ke-266 setelah Rasul Petrus di urutan ke-1. Sejauh mana kita sebagai umat Katolik mendengarkan ajaran Bapak Paus? Dan sejauh mana kita juga mau mendengarkan ajaran konsili-konsili? Sebab jangan sampai kita pun berpikir bahwa kebenaran itu hanya disampaikan oleh kitab suci saja. Sebab pemahaman ini tidak cocok dengan pemahaman gereja Katolik sejak awalnya, yaitu di zaman para rasul sampai sekarang. Sebab bahkan kanon kitab suci, yaitu 73 kitab termasuk kitab-kitab Deuterokanonika, ditentukan oleh otoritas gereja Katolik, yaitu Paus Damasus di tahun 382 dan konsili-konsili di tahun berikutnya yang sifatnya hanya meneguhkan kembali apa yang telah ditentukan di abad keempat itu. Kita sebagai umat Katolik perlu mengenali bahwa Roh Kudus yang telah memberi inspirasi kepada para pengarang kudus untuk menulis kitab suci adalah Roh Kudus yang sama yang telah diutus oleh Allah untuk mengartikannya. Dan kuasa ini diberikan Allah kepada gereja, dalam hal ini kepada para rasul dan para penerus mereka. Di sepanjang sejarah gereja terdapat banyak hal sehubungan dengan ajaran iman yang sudah membutuhkan penjelasan yang lebih rinci agar dapat semakin dipahami oleh umat. Penjelasan ini diberikan oleh para penerus rasul kepada kita dengan kuasa yang telah diberikan oleh Kristus kepada mereka. Para penerus rasul itu terus disertai oleh Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Putra. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran. Bimbingan Roh Kudus ini terjadi di sepanjang sejarah gereja, sehingga pemahamannya tentang suatu ajaran iman menjadi semakin penuh.
Demikian pembahasan mengenai tanda Roh Kudus menyertai Gereja Katolik. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.